Pekalongan, awal tahun 2000-an. Di sebuah jalan kecil tak jauh dari pasar ikan, berdiri sebuah toko sederhana yang cat birunya mulai memudar. Di atas pintu, papan kayu dengan tulisan tangan besar, "Toko Alat Pancing Herman Jaya," tergantung miring. Sebagian hurufnya sudah kusam karena sering terkena panas matahari dan hujan. Pemilik toko itu adalah Mas Herman, pria berusia 35 tahun, berkulit sawo matang, tubuh sedang, dengan wajah yang selalu tampak letih. Mas Herman membuka toko alat pancing itu sekitar 3 tahun lalu dengan harapan bisa menjadi tempat berkumpulnya para pemancing di daerahnya. Ia membayangkan tokonya ramai oleh pembeli, penuh dengan suara orang tawar-menawar, dan etalase barang selalu kosong karena laris terjual. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Sehari-hari, tokonya lebih sering sepi, hanya sesekali ada 1-2 orang yang mampir membeli kail atau senar. Itu pun pembeli langganan yang datang lebih karena kasihan daripada benar-benar butuh. Di dalam toko, rak kayu berderet rapi menampilkan beragam peralatan, joran, kail, pelampung, dan gulungan senar. Meski lengkap, barang-barang itu tampak berdebu karena jarang tersentuh. Sebuah kipas angin tua berputar lamban di sudut ruangan, mengibaskan hawa panas bercampur aroma kayu dan debu. Herman duduk di kursi rotan usang, menatap kosong ke jalan. Ia kerap menghitung-hitung pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan. Modal yang dulu ia dapat dari menjual sawah warisan orang tua semakin menipis, sementara biaya hidup rumah tangganya terus berjalan. Herman bukan orang malas. Ia bangun pagi, membuka toko lebih awal dari pedagang sekitar, dan menutupnya hingga larut malam. Namun kerja kerasnya tak berbuah manis. "Kenapa toko sebelah bisa ramai, sedangkan aku begini?" gumamnya lirih hampir setiap hari. Kecemburuan itu semakin menggerogoti pikirannya. Setiap kali melihat deretan pembeli di warung tetangganya, ia merasa nasib begitu tidak adil. Di rumah, istrinya sering mengeluh, "Mas, sampai kapan kita begini? Tabungan tinggal sedikit. Anak butuh biaya sekolah. Apa nggak sebaiknya Mas cari kerja lain?" ucap sang istri suatu malam. Herman hanya terdiam. Hatinya menolak untuk menutup toko. Baginya, menyerah berarti mengakui kegagalan. Ia ingin berhasil, apapun caranya. Ambisi itu makin membara saat ia mendengar cerita-cerita dari tetangga. Di kampung itu, ada bisik-bisik tentang pedagang yang mendadak sukses setelah mengikat diri pada jalan gaib. "Pakai pesugihan," kata salah seorang tetangga pada warung kopi. Katanya, ada orang yang tokonya dulu sepi, lalu tiba-tiba selalu penuh pembeli setelah melakukan ritual tertentu. Entah benar atau tidak, tapi cerita itu selalu diulang-ulang oleh warga dengan nada setengah percaya, setengah takut. Awalnya Herman hanya mendengar sambil lalu. Ia masih mencoba realistis, berpikir mungkin orang-orang itu hanya pandai berdagang. Tapi semakin lama, rasa iri dan putus asa membuat pikirannya goyah. Malam-malam ketika toko sepi, ia duduk sendiri di kursi rotan, membayangkan betapa enaknya jika tokonya ramai pembeli. Bayangan uang yang menumpuk, rak barang yang kosong karena laris, dan senyum puas istrinya menari-nari di kepalanya. Di tengah lamunan itu, cerita pesugihan selalu muncul kembali. Beberapa orang menyebut pesugihan itu memakai benda keramat, ada pula yang bilang harus merawat pusaka dengan ritual khusus. Ada yang menyebut tentang keris yang harus diberi minyak setiap minggu, atau tumbal yang mesti dipenuhi. Herman mendengarkan semua itu dengan hati berdebar, meski tak pernah berani bertanya lebih jauh. Kalau memang ada jalan cepat, kenapa tidak? Pikirnya suatu malam, sambil menatap papan toko yang hampir copot. Apa aku harus mencoba? Ia merasa hidupnya buntu. Jalan usaha biasa sudah ditempuh, tapi hasilnya nihil. Sementara ambisi dalam dirinya semakin menuntut. Ia ingin kaya, ia ingin disegani, ia ingin terbebas dari rasa malu karena tokonya selalu sepi. Hari demi hari, rasa penasaran itu tumbuh. Bisikan kecil di kepalanya semakin sering terdengar.
Kadang ketika menutup toko malam-malam, ia merasa ada tatapan dari dalam gelap. Kadang ia bermimpi melihat sebuah keris berkilau, berdiri tegak di tengah tokonya. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin, tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Justru rasa penasaran dan keinginannya makin besar. Babak baru dalam hidup Mas Herman seolah sudah menanti. Ia belum melangkah, tapi pikirannya sudah setengah masuk ke dalam jurang itu. Desas-desus tentang pesugihan yang dulu hanya bahan obrolan kini mulai menjadi ide nyata di kepalanya. Malam itu, ketika lampu toko sudah dipadamkan, Herman duduk di kursi rotan dengan mata menatap kosong ke arah pintu. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Apa benar ada jalan itu?" bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, hatinya mengakui, ia ingin tahu lebih jauh. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalan kecil di dekat pasar ikan masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Mas Herman baru saja menutup tokonya. Ia mengunci pintu kayu yang mulai lapuk, lalu melangkah pelan sambil menunduk, pikirannya kacau. Seharian hanya 2 orang yang membeli kail, itu pun dengan harga yang ditawar habis-habisan. Dompetnya terasa ringan, sementara beban di dada semakin berat. Di ujung jalan, ia melihat warung kopi kecil masih buka. Asap rokok mengepul, suara cangkruk orang-orang kampung terdengar samar. Herman berniat mampir, berharap secangkir kopi bisa menenangkan kepalanya. Namun, di kursi panjang paling sudut, ia melihat seorang pria tua yang asing di matanya. Rambut pria itu putih kusam, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam menatap orang-orang sekitarnya. Pakaiannya sederhana, baju lurik lusuh dan celana hitam longgar. Anehnya, meski warung penuh, tak ada seorang pun yang duduk dekat dengan pria itu. Herman sempat ragu, tapi saat ia hendak mengambil kursi di dekat pintu, pria tua itu menoleh. Senyumnya tipis, namun terasa menusuk. "Sini, nak, duduk sama saya," ucapnya dengan suara berat, serak, namun jelas. Herman terdiam sejenak, lalu menurut. Ada sesuatu yang membuatnya sulit menolak. "Capek, ya?" tanya pria itu sambil menyalakan rokok kretek. Asapnya mengepul pelan, menyebarkan aroma tembakau bercampur cengkeh. Herman mengangguk. "Ya, Pak, namanya usaha kecil. Kadang ramai, kadang sepi," jawabnya datar, meski dalam hati ia tahu sepi lebih sering daripada ramai. Pria itu menatapnya lama, seakan bisa membaca isi hati. "Toko alat pancing di dekat pasar itu punyamu, kan?" tanyanya. Jantung Herman berdegup kencang. "Iya, kok Bapak tahu?" Pria tua itu tersenyum samar. "Saya tahu banyak hal, termasuk tentang orang-orang yang ingin cepat kaya, tapi jalan biasa tak pernah cukup. Kau salah satunya, bukan?" Herman tercekat. Kata-kata itu seperti menyambar pikirannya yang paling dalam. Ia mencoba tertawa kecil, menutupi kegugupan. "Ah, Bapak bisa saja." Namun pria itu tidak tertawa. Ia menghembuskan asap rokok ke udara, lalu menunduk sedikit, suaranya dipelankan. "Kalau kau ingin tokohmu ramai, selalu ramai, ada cara. Tapi bukan cara biasa." Herman menelan ludah. Kata-kata itu seperti pancingan yang tepat sasaran. "Cara apa maksud Bapak?" tanyanya hati-hati. Pria itu mencondongkan badan, matanya berkilat aneh di bawah cahaya lampu. "Ada benda keramat, keris. Keris itu bisa jadi jalan pintas. Tapi keris bukan benda biasa. Ia punya perjanjian, ada syarat yang harus kau patuhi." Herman merasakan bulu kuduknya meremang. Kata "keris" membuat bayangan mimpinya semalam terlintas. Sebuah bilah keris berkilau berdiri di tengah tokonya. Ia menggenggam lututnya erat, mencoba terlihat tenang. "Syarat seperti apa?" Pria itu menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asap pelan. "Keris itu harus disimpan di tempat khusus. Setiap 7 hari sekali, malam Jumat, kau harus mengolesinya dengan minyak khusus.
Kalau kau patuh, tokohmu akan penuh pembeli, uang akan mengalir. Tapi kalau kau melanggar, ia berhenti, menatap mata Herman dalam-dalam. Balasannya akan kau tanggung sendiri. Suasana warung tiba-tiba terasa dingin. Obrolan orang-orang lain terdengar menjauh, seakan dunia hanya menyisakan Herman dan pria tua itu. Herman merasakan tangannya berkeringat. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang menohok. Dan, kalau saya lakukan itu, benar-benar akan berhasil? Tanyanya, hampir berbisik. Pria tua itu tersenyum tipis, menunjukkan gigi yang kuning dan jarang-jarang. Kau pikir toko yang tiba-tiba ramai di kampung ini, semuanya karena kerja keras? Herman terdiam. Ia ingat cerita-cerita tetangga, ingat wajah pedagang yang dulunya tak punya apa-apa lalu mendadak kaya. Semua kepingan cerita itu terasa menyatu dengan ucapan pria tua ini. Tapi, kalau saya menolak, suara Herman bergetar. Pria tua itu tertawa kecil, suaranya berat. Menolak bukan masalah. Kau bisa terus hidup seperti sekarang. Toko sepi, istri mengeluh, anak serba kekurangan. Pilihan ada di tanganmu. Kata-kata itu menusuk. Herman menunduk, hatinya bimbang. Ia ingin menolak, tapi bayangan masa depan yang lebih baik seakan menggodanya. Ia menatap pria tua itu, mencoba mencari kejujuran di wajah penuh keriput itu. Namun yang ia temukan hanyalah misteri. Bagaimana saya bisa dapat keris itu? Akhirnya Herman bertanya. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Kau tidak usah khawatir. Kalau kau siap, keris itu akan datang padamu. Tapi ingat, sekali kau terikat, tak ada jalan mundur. Herman merasakan perutnya mual. Ia meneguk air liur, berusaha mengusir kegelisahan. Di satu sisi, hatinya berteriak untuk menolak. Tapi di sisi lain, keinginan untuk kaya, untuk dihormati, terasa begitu menggoda. Malam itu, hujan kembali turun rintik-rintik. Herman pulang dengan kepala penuh bayangan keris, minyak khusus, dan janji manis pria tua misterius itu. Di langkah-langkahnya yang berat, ia tahu hidupnya baru saja bersentuhan dengan sesuatu yang tak bisa dianggap sepele. Dan entah mengapa, di dalam hatinya yang gelisah, ada bisikan kecil. Cobalah, Herman. Kau tidak akan menyesal. Malam Jumat itu, langit Pekalongan dipenuhi awan gelap. Udara terasa lembab, jalanan kampung sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Mas Herman berdiri di depan tokonya, menatap pintu kayu yang sudah dikunci. Di tangannya ada sebuah bungkusan kain hitam yang baru saja diberikan oleh pria tua misterius yang ia temui beberapa hari lalu. Bungkusan itu terasa berat meski ukurannya kecil. Saat ia menggenggamnya, hawa dingin seakan merayap ke kulit, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam toko, menyalakan lampu minyak di meja kayu. Cahaya kekuningan membuat bayangan panjang menari di dinding, menambah kesan mencekam. Perlahan, Herman membuka bungkusan itu. Di dalamnya, sebuah keris tersimpan rapi. Gagangnya terbuat dari kayu hitam dengan ukiran rumit, bilahnya berkelok dengan pamor bergaris samar berkilau. Meski tua, keris itu tampak hidup, seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasinya dari balik logam. Herman menelan ludah. Hatinya bergetar, setengah takut, setengah kagum. Ini, keris itu, bisiknya pelan. Di samping keris, terdapat sebuah botol kecil berisi cairan bening kekuningan. Aroma wangi menyengat keluar begitu ia membuka tutupnya. Herman teringat pesan pria tua itu. Setiap malam Jumat, oleskan minyak ini pada bilah keris. Jangan pernah melanggarnya. Dengan tangan gemetar, Herman mengambil sehelai kain putih, meneteskan sedikit minyak, lalu mengusap perlahan pada bilah keris. Begitu minyak menyentuh logam, hawa dingin berubah jadi panas menyengat. Ruangan kecil itu mendadak terasa bergetar, lampu minyak bergoyang, bayangan di dinding berputar liar. Ya Allah,
Gumam Herman lirih, wajahnya pucat. Tapi rasa takutnya tertelan oleh rasa penasaran. Ia terus mengusap bilah itu, mengikuti alur ukiran yang berkelok. Samar-samar, ia mendengar bisikan. Entah dari mana asalnya, suara itu begitu dekat di telinganya. Kau sudah memilih jalan ini, Herman. Nikmati hasilnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memalingkan wajah, mencari sumber suara, tapi ruangan kosong. Hanya ia, keris, dan bayangan-bayangan yang bergerak seperti hidup. Ritual pertama itu selesai setelah seluruh bilah keris teroles minyak. Herman menutup botol, lalu meletakkan keris di sebuah kotak kayu yang ia simpan di bawah meja toko. Anehnya, begitu ia menutup kotak itu, suasana kembali hening. Lampu minyak stabil, bayangan berhenti bergerak. Seakan semua kejadian barusan hanyalah mimpi. Namun Herman tahu, itu bukan mimpi. Tangannya masih bergetar, kain putih yang ia gunakan untuk mengusap kini basah oleh minyak bercampur keringat. Ia duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah kotak kayu. Hatinya campur aduk, takut, tapi juga ada harapan yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Herman membuka toko, baru sebentar pintu kayu dibuka, seorang lelaki tua masuk mencari kail. Tak lama setelahnya, seorang pemuda datang membeli senar. Lalu seorang bapak-bapak memesan joran bambu. Hari itu, tokonya yang biasanya sepi mendadak ramai. Bahkan, ada pelanggan baru yang mengaku tak sengaja lewat, tapi tiba-tiba tertarik mampir. "Mas, kok barangnya lengkap ya? Padahal biasanya saya beli jauh ke kota," kata seorang pembeli sambil tersenyum puas. Herman hanya tersenyum kaku. Dalam hati, ia heran sekaligus lega. Apakah ini kebetulan? Atau benar hasil dari keris itu? Sore hari, rak kayunya mulai terlihat kosong. Uang di laci toko lebih banyak dari biasanya. Istrinya yang datang membantu bahkan terlihat kaget. "Mas, ini baru sehari, tapi pembeli kok bisa sebanyak ini?" tanyanya. Herman hanya mengangkat bahu. "Mungkin lagi musim mancing," jawabnya singkat, meski hatinya tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Malam harinya, setelah toko ditutup, ia kembali duduk di kursi rotan. Suasana toko masih menyisakan aroma minyak wangi dari botol kecil itu. Ia menatap kotak kayu yang berisi keris. Ada perasaan aneh, seolah keris itu sedang menatap balik dari dalam sana. Perlahan, bibir Herman tersenyum tipis. Ketakutannya mulai tergeser oleh rasa puas. Untuk pertama kali setelah sekian lama, tokonya terasa hidup. Uang masuk dengan deras, dan ia bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki harapan baru. Namun di balik senyum itu, ada bisikan kecil di telinganya, samar tapi jelas. "Ingat syaratnya, Herman. Jangan pernah lalai." Herman menegakkan tubuhnya, menelan ludah. Hatinya kembali berdebar. Ia sadar, jalan yang dipilihnya bukan jalan biasa. Jalan ini berkilau dengan janji kekayaan, tapi di baliknya menyimpan bayangan yang semakin pekat. Dan malam itu, di tengah hening toko kecil di Pekalongan, dimulailah ikatan antara Mas Herman dan keris keramat. Ikatan yang tak akan pernah bisa ia lepaskan dengan mudah. Pagi itu, suasana di depan toko alat pancing milik Mas Herman terasa berbeda dari biasanya. Jalan kecil yang biasanya lengang, kini dipenuhi deru motor dan suara langkah kaki. Orang-orang berdiri menunggu pintu toko dibuka, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Herman membuka pintu dengan wajah pura-pura tenang, meski hatinya berdebar kencang. Ia baru 2 kali menjalankan ritual keris keramat itu, dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Pelanggan datang silih berganti, dari anak muda hingga bapak-bapak nelayan. "Mas, kail yang kemarin masih ada nggak?" tanya seorang pelanggan yang tampak terburu-buru. "Beli senar yang kuat, Mas, saya mau mancing di muara," sambung yang lain. Herman hampir tak sempat duduk. Tangannya sibuk mengambilkan barang, menghitung uang, dan menjawab pertanyaan pembeli.
Rak kayu yang biasanya berdebu kini kosong lebih cepat dari yang ia bayangkan. Istrinya, Sri, yang biasanya hanya sesekali membantu, sampai bingung melihat suasana toko. "Mas, kok bisa rame gini ya? Kayak nggak wajar," ucapnya pelan sambil merapikan joran yang baru saja dibeli orang. Herman hanya tersenyum tipis. "Mungkin rezeki lagi deras, Bu," jawabnya singkat. Ia tidak berani bercerita apapun, bahkan pada istrinya. Sementara itu, warga sekitar mulai memperhatikan. Beberapa tetangga yang biasanya hanya lewat, kini berhenti di depan toko, berbisik-bisik sambil melirik ke arah Herman. "Tumben, tokonya Herman rame banget," ujar seorang ibu pada kawannya. "Iya, padahal dulu kan sepi." "Apa dia dapat pesanan besar?" sahut yang lain. Bisikan-bisikan itu membuat Herman semakin gugup. Ia berusaha tetap tampak biasa, seolah tak terjadi hal aneh. Tapi di dalam hati, ia sadar betul bahwa semua ini bukan karena kerja kerasnya semata. Semua ini berawal sejak ia mengoleskan minyak ke bilah keris itu. Hari demi hari, keadaan semakin jelas. Pendapatan toko naik berlipat. Herman bisa membeli barang-barang baru yang sebelumnya tak pernah ia sanggupi. Ia bahkan mulai memikirkan untuk memperluas toko. Malam-malamnya kini berbeda. Saat menghitung uang di laci kayu, ia merasakan kepuasan yang sulit diungkapkan. Senyum puas terbit di wajahnya, tapi senyum itu tak sepenuhnya tulus. Di baliknya ada rasa takut yang terus mengintai. Setiap kali menutup toko, pandangannya selalu jatuh pada kotak kayu berisi keris keramat itu. Ia tahu, semua keberuntungan ini bukan gratis. Ada harga yang harus dibayar, meski hingga kini ia belum tahu bentuknya. Di satu sisi, rasa bangga merayap ke dadanya. Ia bisa menunjukkan pada orang-orang bahwa dirinya bukan lagi pedagang kecil yang sepi pelanggan. Ia mulai dipandang, mulai dihormati. "Akhirnya aku bisa juga ngerasain hidup seperti orang-orang sukses itu," gumamnya sambil memandangi deretan uang di atas meja. Namun di sisi lain, bayangan ritual yang ia lakukan masih menghantui. Bisikan yang ia dengar malam itu, aroma minyak, dan getaran aneh saat mengusap keris masih lekat dalam ingatannya. Semakin ramai tokonya, semakin besar pula rasa takut itu menghantam. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendirian di kursi rotan, suara-suara dari luar toko terdengar jelas. Beberapa tetangga masih bergosip tentang dirinya. "Cepat banget majunya Herman," ujar satu suara. "Jangan-jangan ada apa-apanya?" "Loh," timpal yang lain. Herman menutup wajahnya dengan tangan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu gosip itu bisa menjadi masalah jika terus berkembang. Tapi apa yang bisa ia katakan? Bahwa semua ini karena sebuah keris yang harus diminyaki setiap Jumat? Mustahil. Ia mencoba menenangkan diri, mengambil napas panjang. "Yang penting, jangan sampai aku melanggar syaratnya," pikirnya. Ia mulai menandai kalender, memastikan tidak ada satupun malam Jumat yang terlewat. Meski rasa takut itu ada, Herman tak bisa menolak kenyataan. Hidupnya benar-benar berubah. Dari seorang pedagang yang diremehkan, kini ia berdiri di tengah toko yang selalu dipenuhi pembeli. Dari seorang lelaki yang dulu sering merasa rendah diri, kini ia merasa punya harga diri. Namun di sudut hatinya, ada bisikan lain yang semakin kencang. "Semakin banyak kau dapat, semakin besar bayangan yang menunggumu." Herman menelan ludah, menatap kotak kayu di bawah meja. Ia sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan semakin tinggi ia melangkah, semakin gelap jalan yang akan ia hadapi. Sejak tokonya ramai, Herman mulai terbiasa dengan hiruk-pikuk pelanggan yang datang silih berganti. Namun, di balik kesibukan itu, perlahan-lahan muncul hal-hal ganjil yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Awalnya hanya kecil. Suatu siang, saat Herman sedang menghitung stok, ia melihat sebatang joran bambu jatuh begitu saja dari rak. Ia menduga raknya goyah, jadi ia merapikannya kembali. Namun keesokan harinya,
Kail-kail yang tersusun rapi tiba-tiba berserakan di lantai, padahal tak ada seorang pun yang menyentuhnya. "Loh, kok bisa begini?" gumam Herman sambil memungut satu persatu kail logam yang berkilat. Semakin lama, kejadian itu makin jelas. Suatu malam ketika ia sendirian di toko, Herman mendengar suara benda jatuh. Saat ia menoleh, gulungan senar mancing yang baru saja ia letakkan di meja bergulir sendiri ke lantai, seakan ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya. Jantung Herman berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tapi semua pintu tertutup rapat, jendela terkunci, dan tidak ada celah udara yang cukup untuk membuat benda bergerak seperti itu. Malam-malam Herman pun mulai berubah. Tidurnya tak lagi tenang. Beberapa kali ia bermimpi buruk, mimpi yang selalu terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berada di dalam tokonya yang gelap. Dari sudut ruangan, keris keramat keluar dari kotaknya, melayang pelan, bilahnya meneteskan cairan merah pekat seperti darah segar. Herman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal, dan suara detak jantungnya begitu keras di telinga. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan lampu kamar, tapi bayangan mimpi itu menempel di kepalanya seperti noda yang tak bisa hilang. Tak hanya itu, ia juga mulai melihat simbol-simbol aneh. Suatu pagi, di dinding belakang toko, ia menemukan bercak hitam berbentuk menyerupai huruf-huruf asing yang berkelok-kelok. Ia mencoba membersihkannya dengan kain basah, tapi bercak itu tak kunjung hilang. Malamnya, bercak itu justru semakin jelas, seolah ditulis dengan arang pekat. "Kenapa jadi begini?" bisiknya sambil menatap dinding dengan wajah pucat. Ketika ia mencoba mengabaikannya, simbol-simbol lain mulai muncul di tempat berbeda. Di permukaan meja kayu, di lantai dekat pintu, bahkan pada kertas nota kosong yang ia tinggalkan semalaman. Simbol-simbol itu selalu sama, garis melingkar dengan tanda seperti mata di tengahnya. Ketakutan Herman tumbuh. Setiap kali ia menutup toko, ia merasa sedang diawasi. Telinganya sering menangkap bisikan samar, meski saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, meski hatinya dicekam rasa takut, ambisinya menolak mundur. Toko itu kini sudah menjadi pusat perhatian. Uang yang masuk tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pelanggan terus berdatangan, dan Herman merasakan kenikmatan yang belum pernah ia kecap seumur hidupnya. Suatu malam, setelah mimpi buruk yang membuatnya hampir menjerit, Herman duduk di kursi rotan, menatap kotak kayu tempat keris itu disimpan. Matanya sayu, wajahnya pucat, tapi senyum tipis terbit di bibirnya. "Ini harga yang harus kubayar," katanya pelan. "Kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah kudapat bakal hilang." Ia mengingat masa-masa dulu, saat tokonya sepi, saat ia dipandang sebelah mata. Perasaan itu lebih menakutkan baginya dibanding simbol-simbol aneh atau mimpi buruk yang menghantui. Ia lebih takut kembali miskin daripada menghadapi bayangan mistis yang menempel di hidupnya sekarang. Dan malam itu, sambil menyalakan lampu minyak, Herman kembali membuka botol kecil berisi minyak wangi. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mengoleskan cairan itu pada bilah keris. Aroma menyengat kembali memenuhi ruangan, dan sekali lagi, ia mendengar bisikan samar. "Kau sudah memulai, Herman, tak ada jalan pulang." Herman memejamkan mata, menahan napas. Bukannya mundur, ia justru menguatkan hatinya. Di balik semua pertanda aneh, ia merasa semakin dekat dengan apa yang selama ini ia kejar. Kehidupan yang makmur, meski harus berjalan di atas jalan penuh kegelapan. 3 bulan setelah ia pertama kali menyimpan keris keramat itu, kehidupan Mas Herman berubah drastis. Toko alat pancing yang dulu sepi kini tak pernah kosong dari pembeli. Dari pagi sampai malam, suara orang keluar masuk toko tak pernah berhenti. Bahkan pelanggan dari desa-desa sekitar datang khusus ke Pekalongan hanya untuk membeli perlengkapan memancing di tempatnya. Herman yang dulu dikenal sebagai pedagang sederhana kini mulai dipandang sebagai pengusaha. Uang mengalir deras ke tangannya.
Ia membeli motor baru, mengganti pintu toko dengan yang lebih kokoh, bahkan mulai membicarakan rencana membuka cabang. Rak kayu di tokonya semakin penuh dengan barang impor. Kail berlapis krom, senar kuat dari luar negeri, joran mahal yang dulu hanya ia lihat di majalah kini terpajang rapi di etalase. Wajahnya selalu dihiasi senyum lebar setiap kali menghitung hasil penjualan. "Rezeki kita sekarang luar biasa, Bu," ucapnya pada istrinya suatu malam sambil menumpuk uang di meja. Sri hanya mengangguk, masih tak percaya dengan perubahan cepat itu. "Iya, Mas, tapi semua ini kayak nggak wajar. Kok bisa mendadak melonjak begini?" Herman menepuk tangannya, tertawa kecil. "Yang penting hasilnya nyata, kan? Jangan banyak mikir. Yang penting kita nikmati." Namun, di balik semua kegembiraan itu, Herman semakin larut dalam ambisinya. Ia menaruh keris keramat itu di sebuah ruang kecil di belakang toko. Awalnya ruang itu hanya gudang, tapi perlahan ia bersihkan, mengecat ulang, dan menjadikannya seperti ruang khusus. Kotak kayu berisi keris ditempatkan di atas meja rendah, dengan lampu minyak yang selalu menyala di dekatnya. Setiap malam Jumat, ia masih melakukan ritual memberi minyak. Tapi kali ini sikapnya berubah. Jika dulu ia melakukannya dengan penuh rasa takut dan hati-hati, kini ia melakukannya terburu-buru, seolah hanya kewajiban singkat. "Cukup tetes sedikit saja, toh hasilnya tetap sama," gumamnya sambil mengusap bilah keris dengan malas. Ia bahkan pernah menunda ritual hingga larut malam karena sibuk melayani pelanggan yang datang lebih lama. Aturan yang dulu dianggap sakral, kini baginya hanyalah rutinitas yang tidak perlu terlalu dipatuhi. Perubahan itu juga terlihat dalam kesehariannya. Herman yang dulu rendah hati, kini sering berbicara dengan nada tinggi. Ia mudah tersinggung jika ada yang meragukan kualitas tokonya. Bahkan kepada istrinya, ia mulai jarang mendengarkan. "Bu, jangan banyak komentar. Kau tahu kan semua ini berkat aku kerja keras?" ucapnya dengan nada ketus ketika Sri mencoba mengingatkannya soal sikapnya yang berubah. Tetangga sekitar pun mulai bergunjing. Mereka heran dengan kekayaan Herman yang mendadak. "Lihat tuh, sekarang mobilnya parkir tiap hari depan toko. Istrinya juga sering belanja emas di pasar. Cepet banget kaya, jangan-jangan ada pesugihannya." Bisikan-bisikan itu sampai juga ke telinga Herman. Namun alih-alih takut, ia justru merasa semakin bangga. "Biar saja orang iri. Aku yang kerja, aku yang dapat," katanya dalam hati sambil menepuk-nepuk uang di laci. Malam-malamnya pun berubah. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk seperti dulu, tapi lebih sering bermimpi tentang keuntungan yang makin besar, toko yang makin ramai, dan dirinya yang semakin disegani. Ia mulai percaya bahwa ia bisa mengendalikan semuanya, bahkan pesugihan itu sendiri. Namun, di balik rasa percaya diri itu, ada tanda-tanda kecil yang ia abaikan. Kadangkala, ketika ia membuka kotak kayu berisi keris, bilah logam itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ada noda hitam yang merayap di permukaannya. Lampu minyak di ruang khusus itu pun sering berkelip-kelip, padahal tidak ada angin sama sekali. Herman menertawakan semua itu. "Ah, cuma perasaan," katanya sambil menutup kotak kayu dengan kasar. Ia terlalu sibuk dengan bisnisnya untuk memikirkan hal-hal aneh. Baginya, aturan hanya formalitas. Yang terpenting adalah uang yang terus masuk, pelanggan yang semakin banyak, dan status barunya sebagai pedagang sukses. Dan malam itu, setelah menghitung uang lebih dari yang pernah ia bayangkan, Herman bersandar di kursi rotannya, tersenyum puas. Ia merasa berada di puncak dunia. Namun, di ruang khusus belakang toko, keris keramat itu berkilau samar, memantulkan cahaya merah redup yang tak seharusnya ada. Seolah-olah benda itu sedang menunggu saat yang tepat untuk menagih harga sebenarnya dari semua keberhasilan yang dinikmati Herman. Sejak toko alat pancing milik Herman ramai, rumah tangganya ikut berubah. Sri, istrinya, yang dulu merasa lega karena ekonomi keluarga membaik,
kini justru mulai dihantui rasa tidak tenang. Ia sering memperhatikan perubahan sikap suaminya yang semakin angkuh dan mudah marah. Pagi itu, saat sarapan, suasana meja makan terasa kaku. Anak sematawayang mereka, Rini, yang baru berusia 10 tahun, menatap ayahnya dengan wajah muram. "Pak, semalam Rini mimpi jelek lagi," katanya lirih. Herman mendengus, menaruh sendoknya agak keras di piring. "Mimpi itu cuma bunga tidur, jangan dipikirin." Sri ikut menimpali dengan suara hati-hati. "Tapi Mas, mimpi itu selalu sama." Rini bilang lihat bayangan hitam di belakang toko, bahkan sampai terbangun ketakutan. Herman menatap istrinya tajam. "Sudahlah, Bu. Jangan ngajari anak percaya yang enggak-enggak. Itu cuma karena dia kebanyakan dengar gosip tetangga." Rini menunduk, matanya berkaca-kaca. Sri terdiam, menahan amarah. Ia tahu, suaminya sudah berbeda. Dulu Herman selalu lembut pada anaknya, kini ia lebih sering menanggapi dengan ketus. Hari demi hari, pertengkaran kecil mulai muncul. Sri merasa ada yang disembunyikan. Setiap malam Jumat, Herman selalu mengurung diri di ruang belakang toko, membawa botol kecil berisi minyak wangi itu. Ia tidak pernah mengizinkan siapapun masuk. "Mas, sebenarnya apa yang kamu lakukan di belakang itu?" tanya Sri suatu malam dengan suara bergetar. Herman langsung menjawab dengan nada tinggi, "Itu urusan toko. Jangan ikut campur." Sri terdiam. Perasaan curiga semakin menguat. Ia tidak butuh penjelasan detail, tapi dari cara Herman berbicara, ia tahu ada sesuatu yang kelam sedang ia sembunyikan. Tetangga sekitar juga semakin curiga. Mereka sering berbisik-bisik ketika melihat Herman pulang larut malam atau saat lampu ruang belakang toko menyala sampai subuh. "Kalau kata orang, Herman itu ada pesugihannya," bisik seorang tetangga pada kawannya. "Iya, toko bisa rame segitu cepatnya, nggak wajar." Bisikan itu perlahan sampai ke telinga Sri. Meski tidak ingin percaya, hatinya semakin gusar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bau menyengat minyak wangi yang tidak biasa, kain putih yang kadang bernoda aneh, dan mata suaminya yang sering tampak kosong setelah keluar dari ruang belakang. Sementara itu, Herman berusaha menutupi semuanya. Ia semakin pandai berpura-pura. Di depan pelanggan, ia tampil ramah dan penuh senyum. Di depan tetangga, ia masih menyapa dengan sopan. Namun begitu pintu rumah tertutup, sikapnya kembali dingin dan mudah tersulut emosi. Suatu malam, pertengkaran memuncak. Sri memberanikan diri bicara tegas. "Mas, aku nggak tahan hidup kayak gini. Aku nggak peduli seberapa banyak uang masuk, tapi ada yang nggak beres. Aku bisa merasakannya." Herman membanting tangannya ke meja, membuat gelas bergetar. "Kamu jangan ikut campur urusan yang nggak kamu ngerti. Semua ini buat kamu dan Rini juga. Kalau nggak suka, ya sudah, diam saja." Air mata Sri menetes. Rini yang mendengar dari kamar langsung keluar, memeluk ibunya sambil menangis. "Aku takut, Bu, rumah ini jadi aneh." Herman menoleh sebentar, wajahnya menegang. Namun ia memilih berbalik, meninggalkan mereka dan masuk ke ruang belakang. Pintu ruang itu ditutup keras, meninggalkan suara berdebam yang membuat suasana rumah semakin mencekam. Di dalam ruang kecil itu, Herman menyalakan lampu minyak, menatap keris yang terbaring di dalam kotak. "Kalian semua nggak ngerti," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kalau aku berhenti, semuanya hancur. Aku nggak bisa balik miskin lagi." Namun meski ia berusaha menenangkan diri, suara tangisan anaknya masih terdengar samar dari luar. Hatinya bergetar sesaat, tapi cepat ia tepis. Ambisi yang sudah menjerat terlalu kuat untuk dilepaskan. Dan malam itu, ketegangan di rumah Herman semakin nyata. Istrinya penuh curiga, anaknya dihantui rasa takut, tetangga mulai bergunjing. Sementara Herman berdiri sendirian di ruang gelap bersama keris keramat yang kian menuntut kesetiaannya.
Malam Jumat ke-7 sejak Herman mulai menyimpan keris keramat, ia begitu sibuk melayani pelanggan hingga larut malam. Toko penuh sesak, dan uang yang masuk ke laci lebih banyak dari biasanya. Kelelahan bercampur rasa puas membuatnya langsung merebahkan diri di kamar tanpa sempat masuk ke ruang belakang. Botol minyak wangi masih tergeletak di meja kecil dekat keris, tak tersentuh. Herman tertidur pulas, bahkan lupa dengan aturan yang berkali-kali ditekankan oleh pria tua misterius itu. Jangan pernah melanggar. Minyak harus dioleskan tiap malam Jumat. Awalnya malam terasa biasa. Namun menjelang tengah malam, suara aneh mulai terdengar dari dalam toko. Kaca etalase tiba-tiba bergetar, lalu pecah dengan bunyi menggelegar. Herman terbangun kaget, jantungnya berdegup kencang. Sri berlari keluar kamar dengan wajah panik, diikuti Rini yang menangis ketakutan. "Mas, itu suara apa?" teriak Sri. Herman terdiam, telinganya menangkap bunyi lain. Langkah kaki berat menyeret di lantai, diiringi bisikan panjang yang tidak ia pahami bahasanya. Angin dingin menyusup masuk dari celah pintu, padahal semua jendela terkunci rapat. Rini menjerit kecil ketika melihat bayangan hitam melintas di dinding ruang tamu. Sri memeluk anaknya erat-erat, wajahnya pucat pasi. Herman sendiri tak bisa bergerak, tubuhnya kaku menatap pintu toko yang berderit perlahan seakan ada yang mencoba masuk. "Mas, ada apa ini?" Suara Sri gemetar. Herman langsung teringat pada keris di ruang belakang. "Astaga, aku lupa memberi minyak," bisiknya. Dengan langkah tergesa dan napas memburu, ia berlari menuju ruang khusus di belakang toko. Suara pecahan kaca masih terdengar, kali ini disertai bunyi gesekan seperti kuku panjang menggores lantai kayu. Saat pintu ruang khusus dibuka, lampu minyak di dekat keris padam sendiri, meski tidak ada angin. Kotak kayu bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Tangan Herman gemetar hebat. Ia buru-buru mengambil botol kecil berisi minyak wangi, menuangkannya ke kain putih, lalu mengusap bilah keris dengan terburu-buru. Begitu minyak menyentuh logam, hawa panas menyengat memenuhi ruangan. Kotak kayu berhenti bergetar, lampu minyak kembali menyala dengan sendirinya, dan suara aneh di luar perlahan mereda. Namun, sebelum benar-benar hening, Herman sempat mendengar suara berat berbisik tepat di telinganya. "Jangan pernah lalai lagi." Tubuh Herman gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh wajah dan lehernya. Ia jatuh terduduk di lantai, memegang keris dengan tangan bergetar. Untuk pertama kalinya sejak memulai pesugihan itu, ia benar-benar merasa bahwa dirinya hanya pion kecil dalam permainan yang jauh lebih besar. Sri muncul di ambang pintu bersama Rini, keduanya pucat dan ketakutan. "Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kaca toko pecah sendiri?" Herman menggeleng, menutup kotak kayu dengan cepat. "Sudah, Bu. Jangan tanya apa-apa. Semua sudah aman sekarang," katanya dengan suara bergetar. Sri menatapnya penuh curiga, tapi ia memilih diam sambil membawa Rini kembali ke kamar. Herman tahu, rahasianya semakin sulit disembunyikan. Malam itu ia tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit, telinganya waspada mendengar setiap bunyi kecil. Sesekali, ia menatap ruang belakang, takut kalau suara itu kembali datang. Keesokan paginya, Herman berjalan ke toko dengan wajah pucat. Pecahan kaca etalase berserakan, tapi anehnya para pelanggan tetap berdatangan seolah tak peduli. Justru semakin banyak yang datang, membeli barang-barang dengan antusias. "Mas Herman hebat ya, tokonya rame terus," kata seorang pelanggan sambil membayar. Herman hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia tahu betul betapa tipis batas antara kekayaan yang ia raih dan bahaya yang mengintai. Sejak malam itu, rasa takut semakin menguasainya. Ia jadi lebih sering gelisah, was-was setiap kali mendekati malam Jumat. Namun, meski rasa ngeri begitu kuat, ambisi dalam dirinya tetap tak kalah besar. Ia tidak sanggup melepaskan semua kemewahan yang sudah diraih.
Herman berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak boleh lalai lagi. Apapun yang terjadi, ritual itu harus dijalankan. Namun di sudut hatinya, ia sadar, sekali saja ia lupa lagi, harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih mengerikan daripada sekadar kaca pecah atau suara bisikan. Setelah malam mengerikan itu, Herman benar-benar berhati-hati. Ia tak lagi berani menunda ritual, apalagi sampai lupa. Setiap malam Jumat, menjelang tengah malam, ia selalu mengoleskan minyak khusus ke bilah keris dengan hikmat. Meski tangan kadang masih gemetar mengingat kejadian kaca pecah dan bisikan menyeramkan di telinganya. Perlahan-lahan, suasana rumah dan toko kembali seperti semula. Etalase sudah ia ganti dengan kaca baru, dan pelanggan tetap berdatangan seolah tidak pernah ada kejadian aneh sebelumnya. Sri dan Rini pun, meski masih menyimpan rasa curiga, mulai diam karena Herman tak lagi menunjukkan tingkah mencurigakan di depan mereka. Bagi warga sekitar, toko alat pancing milik Mas Herman kini jadi buah bibir. Setiap hari selalu ramai pembeli, bahkan ada yang datang dari luar kota. Herman mulai menikmati sorotan orang-orang. Seringkali ia berpura-pura merendah padahal dalam hatinya tumbuh rasa bangga. Namun, di balik senyuman dan kata-kata ramahnya, Herman menyimpan kegelisahan yang makin kuat. Ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Matanya sering terjaga hingga larut malam, menatap ke arah ruang belakang tempat keris disimpan. Ada semacam dorongan dalam dirinya yang membuatnya harus selalu memastikan keris itu aman, tak terganggu, dan tetap diberi minyak. Setiap kali ia menutup toko, langkah pertamanya bukan menuju kamar, melainkan menuju kotak kayu berisi keris. Ia membuka pelan, menatap bilah logam yang berkilat aneh dalam cahaya lampu minyak. Rasa lega baru datang setelah ia tahu benda itu masih di tempatnya. Namun, bersama rasa lega, muncul juga bayangan bisikan mengancam malam itu, bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Sri mulai memperhatikan kebiasaan suaminya. Mas, kenapa kamu akhir-akhir ini sering ke belakang malam-malam? Seperti ada yang kamu sembunyikan. Herman hanya menjawab singkat, cuma cek barang, Bu. Biar aman. Sri tak menanyakan lebih lanjut, tapi raut wajahnya jelas tidak puas. Herman tahu, semakin lama ia menutupi rahasia ini, semakin besar kemungkinan Sri akan berani menggali lebih dalam. Hari-hari berlalu dengan manis di luar, tapi getir di dalam. Uang semakin banyak, pelanggan terus berdatangan, dan Herman mulai dikenal sebagai pedagang sukses. Namun setiap kali ia menghitung hasil jualan, wajah-wajah pelanggan seolah menempel di ingatannya. Ada yang terlihat terlalu pucat, ada yang matanya kosong, bahkan ada yang samar-samar ia rasa tidak meninggalkan jejak saat melangkah keluar toko. Ketika malam tiba, suasana rumah toko berubah jadi beban. Suara tik-tik jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap angin malam yang masuk lewat celah jendela membuatnya merinding. Ia merasa selalu diawasi, meski saat itu Sri dan Rini tertidur pulas di kamar. Ada malam-malam ketika Herman duduk sendirian di ruang tengah, tiba-tiba lampu berkedip-kedip, atau botol kecil di rak bergoyang tanpa sebab. Tapi kali ini ia tak lagi panik. Ia justru menghela napas panjang, seakan menerima semua gangguan itu sebagai konsekuensi biasa. Herman makin sadar, hidupnya sudah terikat pada keris. Ia tak lagi bisa membayangkan toko ini tanpa benda itu. Ia tak bisa melihat dirinya kembali ke hari-hari saat tokonya sepi. Dalam hati kecil, ia merasa seperti budak yang rela diperintah demi mempertahankan kejayaan semu yang kini dinikmatinya. Ketenangan yang dirasakannya sebenarnya rapuh. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk datang. Keris itu berkilat, darah menetes dari ujung bilahnya, dan suara berat berulang kali memperingatkan, "Jangan berhenti, jangan lalai." Herman terbangun dengan keringat dingin, napas memburu, dan mata memandang gelapnya kamar. Ia menoleh ke samping, melihat Sri dan Rini tidur nyenyak. Hanya dirinya yang terus dihantui bayangan itu. Di siang hari, wajahnya tetap penuh senyum ketika melayani pelanggan.
Orang-orang melihat Herman sebagai pedagang sukses yang hidupnya mulai membaik. Tapi jauh di dalam, ia merasa ketenangan itu palsu. Hidupnya kini seperti rumah kaca yang tampak kokoh, padahal retak-retak tipis sudah merambat di dindingnya. Malam berikutnya, setelah selesai mengoleskan minyak, Herman menatap keris lama-lama. Bibirnya bergetar tanpa ia sadari, mengucapkan kata-kata yang lebih mirip doa atau permohonan. "Jangan ganggu aku lagi. Aku akan patuh. Jangan ambil semuanya dariku." Namun hanya keheningan yang menjawab, keheningan yang semakin menegaskan bahwa ketenangan yang ia rasakan hanyalah semu. Siang itu toko alat pancing milik Mas Herman kembali penuh sesak. Para pembeli berdesakan, memilih kail, joran, hingga pernak-pernik kecil yang kini selalu lengkap tersedia. Herman melayani dengan senyum, meski wajahnya terlihat agak lelah. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya yang sedang memegang joran berhenti bergerak. Matanya mendelik, tubuhnya kaku, lalu mulutnya mengeluarkan suara berat yang sama sekali bukan miliknya. "Minyak, jangan sampai terlambat." Suara itu bergema, membuat semua orang di toko menoleh. Pria itu lalu terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang kesurupan. Para pembeli berteriak panik, beberapa lari keluar toko. Herman terpaku, wajahnya pucat. Suara itu jelas mengingatkannya pada bisikan yang pernah ia dengar di ruang belakang. Sri yang kebetulan lewat langsung menolong pria itu. Dengan sigap ia memercikan air ke wajahnya. Setelah beberapa menit, tubuh pria itu tenang kembali, meski wajahnya masih kebingungan. "Ada apa tadi, Pak Herman? Kenapa saya tiba-tiba lemas?" tanya pria itu setelah sadar. Herman memaksa tersenyum. "Mungkin kepanasan, Pak. Mari duduk sebentar." Namun tatapan orang-orang yang masih bertahan di toko penuh curiga. Bisikan-bisikan terdengar, "Toko ini aneh. Kenapa bisa kesurupan di sini? Mas Herman nyimpan apa sih?" Belum reda suasana, tiba-tiba rak penuh senar pancing di sisi kanan toko bergetar hebat. Satu persatu gulungan senar jatuh ke lantai tanpa ada yang menyentuh. Bunyi berderak memenuhi ruangan, membuat para pembeli tersisa menjerit dan kabur. Herman berusaha menahan panik. Ia menutup pintu toko lebih awal sore itu. Sri menatapnya dengan wajah penuh tanya. "Mas, ini semua kenapa? Barang-barang jatuh sendiri, pembeli kerasukan, jangan bilang ada hubungannya sama rahasia yang kamu simpan itu." Herman menggeleng cepat. "Bukan, Bu, itu kebetulan saja." Tapi nadanya lemah, matanya tak berani menatap istrinya. Malamnya, suasana toko begitu mencekam. Rak yang tadi berantakan sudah ia rapikan, tapi Herman merasa ada yang terus mengawasinya. Lampu minyak berayun meski tak ada angin, dan suara berbisik samar muncul dari sudut ruangan. "Kau sudah dipilih. Jangan coba mundur." Herman menutup telinganya, duduk meringkuk di kursi. Ia ingin berteriak, tapi takut membangunkan Sri dan Rini. Hari-hari berikutnya, kabar tentang kejadian aneh di toko mulai menyebar. Ada yang bilang tokonya berhantu, ada yang menuduh Herman memelihara jin. Meski sebagian orang masih datang karena barang dagangannya lengkap, banyak juga yang mulai menjauh. Reputasi Herman yang tadinya melonjak sebagai pedagang sukses, kini tercoreng dengan gosip seram. Namun, uang tetap masuk. Setiap hari ia masih bisa menghitung lembar demi lembar hasil penjualan. Dan itu membuatnya terjebak dalam dilema. Di satu sisi ia ketakutan setengah mati, dihantui kejadian tak kasat mata. Di sisi lain ia tak bisa melepaskan harta yang kini mengalir deras. Pada suatu malam Jumat, setelah mengoleskan minyak ke keris, Herman menatap bilah itu lama sekali. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Kenapa harus begini? Kenapa tidak bisa hanya sekadar kaya tanpa gangguan? Tapi kalau aku berhenti, semua hilang. Kotak kayu bergetar pelan seolah menjawab keresahannya. Hawa dingin menyelimuti ruangan, membuat Herman sadar, ia sudah terlalu jauh masuk. Tidak ada jalan kembali.
Sri mulai semakin resah melihat perubahan suaminya. Ia jarang tidur, matanya cekung, wajahnya pucat. Rini bahkan pernah berkata lirih, "Ayah, jangan sering-sering di belakang. Aku takut." Herman hanya bisa tersenyum hambar, lalu kembali menutup diri dengan rahasia gelapnya. Malam demi malam, gangguan semakin sering muncul. Barang jatuh sendiri, bayangan melintas di dinding, suara asing memanggil namanya. Herman berusaha mengabaikan, tapi rasa takut itu terus menggerogoti hatinya. Ia tahu, ketenangan semu yang kemarin sempat ia rasakan kini sudah runtuh. Toko yang dulu ia impikan sebagai jalan menuju kejayaan, perlahan berubah jadi sangkar penuh teror. Namun tetap saja, ia tidak bisa berhenti. Karena kini, keris itu bukan hanya sumber kekayaan, melainkan juga belenggu yang membuatnya tak bisa lari. Sejak kejadian kerasukan dan barang jatuh sendiri di toko, suasana rumah toko Mas Herman tak pernah benar-benar tenang. Sri, istrinya, makin sering berdiam diri. Tatapannya tajam setiap kali melihat Herman pergi ke ruang belakang, seolah ia sudah tahu ada rahasia besar yang suaminya sembunyikan. Suatu malam, setelah toko ditutup, Sri akhirnya bicara. "Mas, aku sudah tidak kuat. Rumah ini, toko ini, rasanya bukan lagi tempat tinggal, tapi kuburan. Aku ingin ajak Rini pindah ke rumah orang tuaku." Herman terdiam. Kata-kata istrinya terasa seperti hantaman keras di dada. "Bu, jangan begitu. Ini tempat kita mencari nafkah. Semua sudah berjalan baik, toko ramai, uang ada. Mau kemana lagi kita?" Sri menunduk, suaranya bergetar. "Tapi dengan apa yang terjadi, apakah Mas bisa bilang semua baik-baik saja?" Rini tiap malam terbangun ketakutan, badannya sering panas tanpa sebab. Dokter bilang tidak ada penyakit serius, tapi lihatlah, anak kita pucat seperti diisap habis tenaganya. Nama anaknya disebut. Hati Herman mencelos. Ia memang memperhatikan perubahan Rini. Tubuh kecilnya makin lemah, wajahnya pucat, sering rewel dan tak bersemangat bermain. Kadang-kadang, Herman bahkan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar anaknya ketika malam. Bayangan yang lenyap begitu ia menyalakan lampu. "Mas," Sri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang Mas lakukan, tapi aku yakin semua ini ada hubungannya. Aku mohon, kalau memang ada sesuatu, hentikan sekarang juga." Herman menelan ludah. Rahang dan tangannya menegang. Bagaimana ia bisa hentikan semuanya, sementara keris itu kini jadi pusat kehidupannya? Tanpa keris, tokonya akan kembali sepi. Semua ambisi dan kerja kerasnya akan runtuh seketika. Namun di sisi lain, ia tak sanggup melihat anaknya merintih kesakitan. Malam itu, Rini kembali demam tinggi. Tubuhnya menggigil, tapi kulitnya panas. Sri memeluk anaknya erat, menangis. Herman hanya bisa duduk di tepi ranjang, bimbang, wajahnya pucat. "Kalau sampai Rini kenapa-kenapa, aku tak akan maafkan kamu, Mas," ucap Sri dengan suara parau. Kata-kata itu menusuk Herman lebih dalam daripada pisau. Ia keluar kamar, menuju ruang belakang. Kotak kayu berisi keris diletakkan di meja. Ia membuka perlahan, menatap bilah logam yang berkilau redup. "Ini semua salahmu," gumam Herman dengan suara serak. "Kenapa harus mengganggu keluargaku?" Tapi dalam hatinya ia tahu, sejak awal ia sendiri yang memilih jalan ini. Ia yang meminta kekayaan, dan kini keluarganya ikut jadi korban. Malam itu Herman duduk lama di depan keris. Hatinya terombang-ambing. Ia ingin menyerah, tapi rasa takut kehilangan kejayaan lebih kuat. Ia ingin menolong anaknya, tapi tak tahu bagaimana caranya selain terus memelihara benda itu. Keesokan paginya, kabar mulai menyebar bahwa Rini sering sakit. Beberapa tetangga datang menjenguk. Namun, mereka juga menyebarkan bisik-bisik lain. Anaknya Mas Herman sakit gara-gara dia main ilmu aneh. Tokonya angker, jangan sering-sering belanja di sana.
reputasi Herman makin tertekan. Dari seorang pedagang sukses yang dipuji, kini orang mulai melihatnya dengan tatapan curiga. Sri semakin sering membicarakan keinginannya untuk pindah. "Mas, aku serius. Kalau kamu tidak mau berhenti, biarlah aku saja yang pergi dengan Rini." Herman membeku. Bayangan hidup sendirian tanpa istri dan anak membuat dadanya sesak. Tapi bayangan hidup miskin, kembali ke masa lalu ketika tokonya sepi, juga membuatnya gemetar. Ia seperti terjebak di antara dua jurang yang sama-sama menganga. Malam berikutnya, ketika Herman melakukan ritual minyak, tangannya gemetar lebih dari biasanya. Ia memandangi keris itu sambil bergumam lirih. "Aku tidak sanggup kehilangan mereka, tapi aku juga tidak sanggup kehilangan ini." Suasana ruang belakang begitu mencekam. Lampu minyak berkelip, suara desah panjang terdengar samar. Dan entah bagaimana, Herman merasa keris itu sedang menyimak keraguannya. Hidupnya kini bagai bara yang terus menyala di bawah abu. Dari luar terlihat stabil, tapi di dalam, api sudah siap melahap semuanya kapan saja. Dan Herman tahu, tekanan itu akan semakin berat. Hari itu Herman mendapat undangan dari salah satu kerabat jauh di Batang. Acara hajatan besar, dan seluruh keluarga diminta hadir. Sri menolak, ia memilih tetap di rumah bersama Rini yang masih sering sakit. Namun Herman merasa gengsi jika tak datang. Malam Jumat tiba ketika ia masih berada di rumah kerabatnya. Botol kecil berisi minyak khusus tertinggal di ruang belakang toko. Herman tahu betul waktunya hampir lewat, tapi ia mengabaikan. Sekali saja tidak apa-apa. Toh aku masih jauh dari rumah, katanya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Namun, sepanjang acara, dadanya sesak. Ia merasa diawasi. Bayangan keris itu menempel di pikirannya, seperti memanggil-manggil dengan bisikan samar. Herman berusaha mengusir kegelisahan dengan bercengkerama bersama keluarga besar, tapi senyumnya kaku. Tengah malam, di Pekalongan, toko alat pancing milik Herman diguncang peristiwa ganjil. Angin kencang berputar di dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup rapat. Rak-rak bergetar hebat, barang-barang jatuh berserakan, kaca pecah berhamburan. Seorang pembeli yang kebetulan masih ada di depan toko terkejut melihat lampu-lampu menyala dan padam bergantian. Dari dalam terdengar suara tawa berat, bercampur dengan tangisan lirih. Tak lama kemudian, api muncul begitu saja di rak senar pancing, menjilat cepat ke arah barang-barang lain. Warga sekitar panik. Mereka berlarian sambil berteriak, "Kebakaran! Toko Mas Herman kebakaran!" Namun anehnya, api tak menyebar seperti kebakaran biasa. Nyala itu justru menari-nari, membentuk bayangan hitam menyerupai sosok tinggi dengan mata merah menyala. Beberapa orang yang berusaha mendekat tiba-tiba terhempas, seakan ada tenaga gaib yang mendorong mereka. Anak-anak menangis histeris, para ibu menarik keluarganya menjauh. Jalanan di depan toko jadi kacau balau. Keesokan paginya, Herman pulang dengan wajah tenang, berusaha menutupi kegelisahan. Tapi begitu ia sampai di depan toko, pandangannya membeku. Pintu terbuka lebar, kaca etalase hancur, dan gosip sudah beredar di mana-mana. "Mas Herman, toko sampean semalam kayak diguncang setan," seru seorang tetangga dengan wajah pucat. Api muncul sendiri, barang-barang berjatuhan. Orang-orang lari ketakutan. Herman berusaha menyangkal. Mungkin ada orang iseng, atau korsleting listrik. Namun kalimatnya terdengar lemah. Ia tahu tak ada listrik yang bisa menyalakan api seperti itu. Itu bukan kebetulan, itu akibat kelalaiannya. Sri menatapnya tajam, penuh kekecewaan. "Mas, apa kamu sengaja tidak melakukan ritual itu semalam?" Herman terdiam. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tak sanggup menjawab. Diamnya sudah cukup jadi jawaban. Hari itu, reputasi Herman runtuh. Warga mulai menjauh, tak lagi sekadar curiga,
melainkan yakin bahwa toko itu sudah dikuasai sesuatu yang tak kasat mata. Ada yang menyebarkan cerita bahwa Herman memelihara jin, ada yang mengatakan ia sudah menjual jiwa. Toko yang semula ramai kini lebih sering kosong. Hanya sedikit pembeli yang berani datang, itu pun dengan wajah was-was, seperti siap kabur kapan saja jika terjadi hal aneh. Malam berikutnya, Herman mencoba memperbaiki ritual. Ia mengoleskan minyak ke keris dengan terburu-buru, berulang-ulang, seakan ingin menebus kesalahan. Tapi suasana ruangan tetap mencekam. Lampu minyak redup, hawa panas bercampur dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara bisikan terdengar jelas. Sekali kau melanggar, hukuman akan mengikuti. Kau sudah terikat. Tak ada lagi jalan kembali. Herman jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tangan yang memegang kain putih bergetar hebat. Ia ingin berhenti, ingin melepaskan semua ini, tapi bayangan kehilangan harta membuatnya kembali terguncang. Sri yang melihat dari pintu hanya bisa menangis. Ia sadar suaminya telah memilih jalan yang salah, dan sekarang mereka sekeluarga harus menanggung akibatnya. Malam itu, tidur di rumah toko tak lagi sama. Bayangan hitam kerap muncul di dinding. Langkah kaki terdengar dari arah toko meski sudah kosong, dan suara-suara asing berbisik sepanjang malam. Bagi Herman, pelanggaran kali ini bukan sekadar kelalaian. Itu adalah titik balik, bencana gaib telah nyata, dan cengkeraman pesugihan semakin dalam menjerat hidupnya. Malam itu hujan turun deras, menimpa atap seng toko alat pancing milik Herman dengan suara berisik. Sri dan Rini sudah tidur lebih dulu, meski tidurnya gelisah. Herman sendiri masih terjaga di ruang belakang, menatap keris keramat yang tergeletak di atas meja kecil berlapis kain putih. Sejak pelanggaran fatal beberapa waktu lalu, suasana rumah toko tak pernah benar-benar tenang. Herman berusaha kembali rajin melakukan ritual, tapi hatinya tak lagi mantap. Malam itu, saat ia menuangkan minyak ke bilah keris, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam pusaka itu, muncul kilau merah samar, semakin lama semakin terang hingga memenuhi ruangan dengan cahaya menyeramkan. Herman terperanjat. Minyak di tangannya hampir tumpah. "Apa-apaan ini?" bisiknya dengan wajah pucat. Cahaya itu tak hanya sebentar. Ia berdenyut, seperti detak jantung, seakan keris hidup dan bernapas. Di sela-sela cahaya merah itu, terdengar suara lirih. "Janji, ditepati." Herman mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Ia ingin keluar ruangan, tapi kakinya seperti terpaku ke lantai. Sejak malam itu, gangguan gaib semakin nyata. Di dalam rumah, sosok hitam mulai menampakkan diri. Awalnya hanya bayangan di sudut mata, seperti orang tinggi berdiri di pojok ruangan. Namun lama-lama, sosok itu makin jelas. Tubuhnya kurus menjulang, wajahnya gelap tanpa mata, hanya 2 titik merah menyala seperti bara. Sri sering menjerit ketakutan ketika mendapati bayangan itu berdiri di dekat pintu kamar anak mereka. Rini pun makin sering sakit, panas tinggi tanpa sebab, tubuhnya lemas, dan kadang berbicara sendiri seperti ada yang menemaninya. Herman berusaha menenangkan keluarganya. "Itu cuma bayangan, jangan dipikirkan," katanya, meski dalam hati ia sendiri diliputi ketakutan. Namun gangguan itu bukan satu-satunya masalah. Toko alat pancing yang sebelumnya ramai mendadak kehilangan pelanggan. Hari-hari berlalu dengan sepi. Rak-rak penuh barang, tapi hampir tak ada yang terjual. Kenapa bisa begini? Herman memijit keningnya dengan kesal. Bukankah pesugihan ini seharusnya membuat rezeki lancar? Tetangga yang dulu iri kini malah berbisik-bisik. Ada yang mengatakan pembeli ketakutan karena mendengar cerita tentang keris. Ada pula yang percaya kalau toko Herman dikutuk setelah melanggar aturan. Apapun alasannya, keuntungan yang dulu deras kini lenyap, seperti air surut ditelan tanah. Herman semakin kalut. Ia menghabiskan malam-malamnya duduk di depan keris, berharap mendapatkan petunjuk.
Tapi yang ia dapat hanyalah bisikan seram dan kilau merah yang semakin kuat, seolah mengejek. Suatu malam, ketika lampu minyak hampir padam, Herman kembali mendengar suara itu, kali ini jelas dan menggetarkan. Kau telah menerima bagianmu. Saatnya membayar dengan jiwa. Herman terlonjak. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap bergema di kepalanya. Aku tidak mau. Aku hanya ingin toko ini laris lagi. Aku belum siap kehilangan apa-apa, teriaknya putus asa. Sri mendengar teriakan itu dan berlari ke ruang belakang. Ia mendapati suaminya duduk meringkuk di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya kosong menatap keris yang masih bersinar merah. Mas, hentikan semua ini, tolong. Demi Rini, lepaskan saja keris itu. Herman menoleh dengan pandangan putus asa. Bibirnya bergetar. Aku sudah terlanjur. Sri, aku tak bisa kembali. Tapi, aku menyesal. Aku tak sanggup lagi hidup seperti ini. Air mata Sri menetes. Ia tahu penyesalan itu mungkin sudah terlambat. Malam itu mereka tak bisa tidur. Setiap sudut rumah dipenuhi bayangan bergerak. Suara langkah kaki terdengar di atap, padahal hujan sudah reda. Bau hangus menyeruak entah dari mana. Rini menggeliat dalam tidurnya, bibirnya berkomat-kamit seolah mengucapkan doa atau mungkin kata-kata yang bukan miliknya. Herman duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Matanya merah karena tak tidur. Bisikan gaib terus mengganggunya. Keuntungan toko telah hilang, ketenangan rumah lenyap, dan kini yang tersisa hanya rasa takut dan penyesalan mendalam. Ia sadar, pesugihan yang dulu dianggap jalan pintas menuju kekayaan, kini berubah jadi jerat yang menuntut balasan. Dan cahaya merah dari keris itu menjadi pengingat bahwa ia telah melanggar perjanjian yang tak pernah bisa ditebus dengan harta semata. Pagi itu suasana di Jalan Blimbing, Pekalongan, terasa berbeda. Toko alat pancing milik Herman yang dulu ramai, kini tampak seperti bangunan kosong. Pintu kayu setengah terbuka, kaca depan berdebu, dan rak-rak yang dulunya penuh dengan gulungan senar, kail, serta joran berbagai ukuran kini dibiarkan kosong berantakan. Beberapa warga yang lewat hanya menggeleng. Sayang sekali, padahal dulu sempat ramai sekali, bisik seorang bapak paruh baya kepada tetangganya. Seakan tak ada yang percaya, toko yang pernah jadi buah bibir kini berubah menjadi tempat sepi penuh muram. Di dalam, Herman duduk di kursi reot. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan matanya kosong menatap lantai. Ia tak lagi mengenakan kemeja rapi seperti dulu, hanya kaos lusuh dan sarung yang baunya apek. Tangannya gemetar menggenggam kepala, seakan tak sanggup lagi menahan beban pikiran. Modal yang ia kumpulkan dari hasil larisnya toko kini telah habis. Sebagian besar dipakai untuk membayar utang dagangan yang menumpuk. Sebagian lagi hilang entah kemana karena sering ia gunakan secara ceroboh. Pesugihan yang dulu memberinya keuntungan, kini justru menguras segalanya. Herman tidak lagi mendapat pembeli. Orang-orang enggan masuk ke tokonya karena sudah banyak cerita buruk beredar. Ada yang bilang barang-barang di toko itu berhantu, ada pula yang mengaku melihat sosok hitam menampakkan diri di balik etalase kaca. Semua itu membuat warga memilih menjauh. Lebih menyakitkan lagi, keluarganya tak sanggup bertahan. Sri, istrinya, setelah sekian lama menahan rasa takut dan kecewa, akhirnya memutuskan pergi. Maafkan aku, Mas. Aku tidak kuat lagi. Demi Rini, aku harus pergi, ucapnya dengan mata berkaca-kaca malam itu. Herman hanya bisa menunduk, tidak mampu menahan atau membujuk. Ia tahu semua ini salahnya. Esok paginya, Sri benar-benar pergi bersama Rini. Mereka menumpang di rumah orang tuanya di kampung sebelah. Herman hanya bisa berdiri di depan toko, melihat istrinya membawa koper tua dan menggandeng tangan anak mereka yang menangis kecil. Saat suara langkah kaki itu menjauh, Herman merasa jiwanya ikut terseret pergi. Kini ia benar-benar sendiri. Malam-malam yang ia lalui semakin mencekam. Tanpa keluarga di sisinya,
Ia hanya ditemani cahaya redup lampu minyak dan bayangan-bayangan hitam yang terus mengganggu. Keris keramat itu masih ia simpan, tapi kini tak lagi memberi keuntungan. Yang tersisa hanya aura panas dan bisikan mengerikan. Herman sering terduduk di depan meja kecil tempat keris itu disimpan, menatapnya dengan penuh benci sekaligus takut. "Kau sudah menghancurkan aku, atau aku yang menghancurkan diriku sendiri?" gumamnya lirih. Tetangga makin curiga. Mereka jarang melihat Herman keluar rumah, kecuali untuk membeli beras atau sekedar rokok di warung. Tubuhnya makin kurus, wajahnya makin cekung. Anak-anak kecil sering berlari terbirit-birit setiap kali tak sengaja melongok ke dalam toko itu, karena mereka mengaku melihat bayangan besar bergerak sendiri di belakang Herman. Hutang-hutang semakin menjerat. Para pemasok barang mulai datang menagih. Ada yang masih sopan, ada pula yang mengancam. Herman hanya bisa memohon waktu. "Tolong, beri saya sedikit kesempatan," katanya lemah. Namun wajah-wajah dingin para penagih tak menunjukkan belas kasihan. Hidup Herman seolah runtuh satu demi satu. Ambisi yang dulu membara kini padam, digantikan rasa hampa dan sesal yang menyesakkan. Di malam hari, saat hujan turun, Herman sering terdengar berbicara sendiri. Suaranya lirih, kadang keras, seakan berdebat dengan sesuatu yang tak terlihat. "Aku sudah memberi. Aku sudah lakukan semuanya. Kenapa kalian tetap menghukumku?" teriaknya, membuat tetangga makin takut mendekat. Tak ada lagi yang peduli pada nasibnya. Warga menjauhi, keluarga meninggalkan, pelanggan menghilang. Toko yang dulu ia banggakan kini hanya jadi bangunan mati, saksi bisu dari sebuah keserakahan yang salah arah. Dan di tengah kesepian itu, Herman hanya bisa menunduk, meratapi nasibnya sendiri, terikat pada sebuah perjanjian gaib yang tak pernah bisa ia lunasi. Langit sore di Pekalongan tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, menutup sinar matahari yang hendak tenggelam. Toko alat pancing milik Herman berdiri murung di tepi jalan, jendelanya kotor, pintunya setengah terbuka, dan udara pengap merayap keluar dari dalam. Herman duduk sendirian di lantai ruang belakang, di depan meja kecil tempat keris keramat diletakkan. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan tubuhnya tampak semakin rapuh. Sejak ditinggal Sri dan Rini, ia makin terpuruk. Malam-malamnya dihabiskan dengan ketakutan, dihantui suara-suara gaib dan bayangan hitam yang tak pernah hilang. Namun malam itu, Herman memutuskan satu hal, ia ingin lepas dari semua ini. "Aku tidak mau lagi, aku harus berhenti sekarang," bisiknya dengan suara serak. Ia berdiri dengan langkah goyah, lalu mengambil kain putih pembungkus keris. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pusaka itu. Cahaya merah samar kembali muncul, membuat ruangan terasa panas dan sesak. Herman menelan ludah, lalu berteriak, "Aku tidak butuh kau lagi. Pergi dari hidupku." Ia mencoba melemparkan keris itu ke tanah. Tapi aneh, bilahnya terasa menempel kuat di telapak tangannya, seperti magnet yang menolak dilepaskan. Herman panik. Ia mengguncang tangannya, tapi keris itu semakin erat menempel. Suara bisikan muncul lagi, kali ini jelas dan menakutkan. "Janji dibayar dengan jiwa." Herman jatuh tersungkur, napasnya tersengal. Keris itu bergetar, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Tiba-tiba bilahnya menusuk perlahan ke dada Herman sendiri, meski ia berusaha menahan. Jeritan melengking keluar dari mulutnya, bercampur suara gaib yang bergema di seluruh ruangan. Tetangga yang melintas di depan toko mendengar jeritan itu. Mereka berhenti sejenak, tapi tak ada yang berani mendekat. "Biarkan saja, itu urusannya sendiri," bisik salah satu warga dengan wajah pucat. Sudah lama mereka menghindari tempat itu karena tahu ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Di dalam, Herman meronta terakhir kalinya. Matanya melotot, wajahnya menegang, lalu tubuhnya terkulai kaku di lantai. Keris yang menancap di dadanya perlahan meredup, lalu hening. Hanya tersisa bau anyir bercampur minyak wangi ritual yang menusuk hidung.
Malam itu Herman meregang nyawa, bukan karena tangan orang lain, melainkan karena perjanjian yang ia buat sendiri. Esok paginya, warga akhirnya memberanikan diri masuk. Mereka menemukan tubuh Herman terbujur kaku di ruang belakang, dengan keris masih menancap di dadanya. Tak ada seorang pun berani menyentuh pusaka itu. Mereka segera memanggil aparat desa. Namun anehnya, saat perangkat desa datang, keris itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bercak darah mengering dan meja kayu hitam yang retak di tengah. Seakan pusaka itu lenyap bersama roh Herman. Sejak hari itu, toko alat pancing tersebut dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempati, apalagi membeli. Pintu tokonya digembok seadanya, jendelanya ditutup kayu. Malam-malam, warga sering mendengar suara ketukan dari dalam, atau bisikan lirih yang menyebut nama Herman. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Orang dewasa yang terpaksa melewati toko itu di malam hari selalu mempercepat langkah, apalagi jika melihat bayangan hitam berdiri di balik kaca yang retak. Cerita tentang Herman dan pesugihannya menjadi buah bibir di seluruh kampung. Itulah akibat tamak dan tidak sabar, kata orang-orang tua, menasihati anak muda agar tidak mengikuti jejaknya. Nama Herman menjadi peringatan, sebuah kisah seram yang diwariskan turun-temurun. Di Pekalongan, hingga bertahun-tahun kemudian, toko itu tetap dibiarkan terbengkalai. Bangunannya semakin lapuk, catnya terkelupas, dan rumput liar tumbuh di sekitarnya. Namun bagi warga, tempat itu bukan sekadar toko kosong, melainkan saksi bisu dari sebuah keserakahan yang berujung tragis. Herman, pria yang dulu bermimpi kaya dengan jalan pintas, akhirnya menjadi legenda kelam. Dan keris keramat itu, entah hilang, entah masih bersemayam di suatu tempat, tetap menyimpan kutukan, menunggu orang lain yang cukup nekat untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.